Selamat datang kembali di kelas Cuan IRP. Di episode kali ini, kita akan bahas bagaimana memasukkan produk dan bagaimana pengaturannya supaya bisa dipakai di kasir dan sales. Sekarang, kita sudah masuk ke dashboard IRP. Di status persiapan sistem, kita melihat bagian katalog produk dan kategori produk masih belum centang hijau, yang artinya masih belum diisi produk. Jadi, sistemnya ini masih belum siap beroperasi. Buat kalian yang belum paham bagaimana pengaturan awal di IRP ini, silakan cek dulu video sebelumnya di sini. Pertama, sebelum membuat produk, pastinya harus membuat grup atau kategorinya dulu. Ini akan memudahkan klasifikasi saat produk sudah berjumlah banyak. Masuk dulu ke katalog, pilih kategori dan label. Sebelah kiri ada kategori produk. Silakan isi sesuai grup kategori. Misal, saya punya bisnis bakery, maka bisa diisi kategorinya cake, kue kering, atau cookies, dan lain sebagainya. Kalau misal cafe, bisa dimasukkan food, snack, beverage, dan sebagainya. Sebelah kanan ada label. Ini semacam penanda di setiap produk. Misalnya, saya kasih warna merah untuk produk promo. Lalu, saya tambah lagi warna kuning untuk produk upselling. Jadi, penanda ini berguna kepada staf kasir menginformasikan mana produk yang harus cepat keluar. Oke, katalog dan label selesai. Saatnya kita buat produknya. Masuk ke katalog produk. Tambah produk baru. Isi sesuai produk yang Anda jual. Nama produk, SKU, atau kode produk. Pilih kategori yang tadi kita buat. Pilih label promo juga. Lalu input harga jual. Di bawahnya pilihan, apakah ini produk satuan atau produk bundling. Produk satuan ini dihitung per satu item. Sedangkan produk bundling adalah kelompok lebih dari satu item. Misalnya, paket makan siang. Isinya nasi ayam dan es kopi. Silahkan sesuaikan dengan produk kalian. Pastinya harus punya produk satuan dulu sebelum membuat produk bundling. Sebelahnya adalah metode pemotongan stok. Ini dia spesialnya IRP ini dibanding aplikasi POS. Ada 3 jenis metode pemotongan stok. Pertama, metode langsung saji atau potong dapur. Jadi, barang yang terjual langsung memotong bahan baku saat itu juga. Produk jenis ini dipakai untuk restoran, kedai kopi, atau bisnis yang bahan bakunya fresh, diambil dari stok dapur dan langsung dimasak. Kedua, metodenya barang produksi atau potong etalase. Jadi, barang yang diproduksi dulu sampai jadi barang jadi, disimpan di gudang, rak display, atau etalase. Jadi, sifatnya manufaktur atau barang hasil produksi yang bisa disimpan. Produk terjual akan memotong stok di gudang, sedangkan proses produksi akan memotong stok bahan bakunya. Sehingga ada 2 metode terpisah di tipe ini. Ketiga, metode barang jadi atau retail. Bisnis kita tidak memproduksinya dan tidak ada dapur untuk produk ini. Kita hanya membeli dari supplier dan menjualkan lagi. Tidak terlibat dalam proses produksi sama sekali. Jadi, yang dipotong pada setiap penjualan adalah barang jadi di gudang. Sampai di sini paham ya? Ada 3 metode pemotongan stok. Pahami dulu produk kalian, masuk ke tipe yang mana, lalu pilih tipe potongnya. Terakhir, upload foto, bisa gambar versi JPEG. Centang, tampilkan di etalase POS. Kalau sudah, simpan produk. Sekarang kita kembali ke halaman katalog. Kalau dalam satu produk ada banyak varian atau banyak tipe ukuran, bisa kalian input melalui ini. Ada ikon centang list di sebelah ikon edit atau sebelahnya gambar pensil. Klik dan kita akan masuk ke halaman varian. Tulis nama varian di kanan. Misalnya, saya tadi membuat brownies. Ada varian topping keju, topping coklat, atau topping almond. Apakah ada penambahan harga dari varian ini? Tulis selisih tambahannya di sini. Apakah varian ini memotong stok bahan baku yang berbeda? Pilih lewat sini. Jangan lupa simpan varian. Kembali ke halaman katalog.
Sekarang produk kita sudah siap. Nah, kalau kita lihat di menu POS, maka produk ini sudah muncul. Kita buka menu POS dari dashboard. Sekarang kita selesai mengatur katalog produk. Gampang kan? Pengaturan kita masih belum selesai loh. Kita masih belum mengatur bahan baku, HPP, inventory, dan mengelola gudang. Bagaimana ya caranya? Ikuti terus tutorial di video selanjutnya. Bisnis tetap lancar bersama cuan. Catat uang Anda. Salam cuan!